Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak Marshall, terkait dengan Avtek ini melihat perkembangan ekosistem fintech setelah pasca pandemi begitu ya, dan juga di tengah dinamika ekonomi global saat ini seperti apa? Ya, jadi pandemi itu memang pisau bermata dua ya, di mana memang ya tentunya ini hal yang unfortunate, tapi di sisi lain itu memaksa manusia berevolusi menggunakan teknologi digital dengan lebih cepat. Dan ternyata trennya tidak reverse back. Jadi pasca pandemi masyarakat yang sudah terbiasa melakukan transaksi keuangan, mobile banking, e-money dan sebagainya, tidak reverse back untuk kembali ke pembayaran tunai. Nah, jadi ini hal yang bagus, aplikasi-aplikasi di asosiasi fintech pun member kami mulai dari stock trading dan sebagainya itu mendapatkan member sangat banyak ketika masa pandemi, termasuk juga crypto trading dan sebagainya, dan hal itu menjadi tren yang berkelanjutan hingga selesai pandemi. Ya, dan member Avtek juga stabil dan cenderung meningkat. Kini kami memiliki 205 anggota terbagi dari 25 model bisnis. Dan yang lebih menariknya lagi, banyak dari anggota kami berdasarkan annual member survey tahun 2024, sudah 59,5% itu umur perusahaannya antara 6 sampai 10 tahun. Artinya ini bukan startup kecil yang baru mulai lagi, tetapi sudah di level scale up. Dan ini adalah indikator kesehatan dari para anggota Asosiasi Fintech Indonesia. Kalau di tengah dinamika ekonomi global seperti saat ini bagaimana? Kalau tadi kan terkait dengan pandemi gitu, kalau misalnya terkait dengan yang sekarang ini gitu ya, ekonomi global dan ketidakpastian itu dari fintech, dari Avtek sendiri melihatnya bagaimana? Ya tentunya tantangan dari sisi daya beli masyarakat dan sebagainya itu pasti impacting lah ke anggota Avtek yang memang ya bisnisnya adalah serving masyarakat. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi peluang gitu ya, di mana ketika ada suatu tantangan, ini human nature lah, manusia itu pasti selalu mencari cara untuk bertahan yang akhirnya melahirkan inovasi yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Jadi karena member Avtek ini terdiri dari berbagai klaster, ada inovatif credit scoring, agregator, wealth tech dan sebagainya. Di sini dengan peran teknologi apalagi AI itu sekarang sudah menjadi sangat affordable. Nah, hal ini AI ini menjadi banyak diadopsi oleh member untuk mulai melakukan credit scoring dengan jauh lebih inovatif, sehingga sektor-sektor yang tadinya belum tersentuh dengan inklusi keuangan, nah dengan credit scoring, risk scoring berbasis AI, kami jadi bisa membuat keputusan pembiayaan yang juga lebih berani, sehingga bisa menjangkau pasar yang tadinya belum terjangkau. Jadi walaupun ada tantangan, tapi melihatnya dari Avtek sendiri dan juga anggota-anggota Avtek ini melihatnya itu sebagai peluang justru ya. Pak Marshall, mungkin sejauh ini sinergi antar anggota Avtek ini seperti apa, Pak, kontribusinya untuk memperkuat begitu ya ekosistem keuangan digital di Indonesia? Ya, misalnya gini, member kami ada yang e-wallet misalkan, bekerja sama dengan peer-to-peer lending, di mana tujuan peer-to-peer lending itu kan adalah untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang memang belum bankable. Jadi dengan bekerja sama sesama anggota Avtek dalam hal ini e-wallet, sehingga pencairan dana itu tidak harus ke rekening bank. Jadi bagi yang belum punya rekening bank tetapi punya e-money atau e-wallet, maka dananya bisa dicairkan ke sana. Nah, kemudian juga financial planner misalkan. Financial planner ini juga bisa sekaligus membantu para nasabah, yang dimana agar mereka bisa mengelola keuangannya, satu, tidak meminjam berlebih dari kapasitasnya untuk membayar kembali. Di sisi lain, wealth tech ini juga bisa menawarkan produk-produk investasi di luar tabungan bank konvensional yang imbal baliknya lebih baik kepada masyarakat yang memang punya penghasilan lebih untuk ditabung.
Oke. Jadi diinvestasikan, bukan hanya ditabung. Oke, jadi ini bisa juga untuk memfasilitasi seperti UMKM gitu ya Pak ya? Betul, betul. Ya, jadi UMKM ini juga hal yang menarik nih. Salah satu inovasi yang di-deliver oleh member kami juga punya klaster penyediaan blockchain misalkan. Nah, UMKM ini kan salah satu yang paling umum itu mereka membutuhkan pendanaan ketika mereka mendapatkan suatu project, kemudian mereka menagih ke customernya. Betul. Nah, kemudian invoice ini kan ada periode jatuh temponya. Mereka butuh pendanaan sebelum invoice-nya cair. Nah, selama ini menjadi tantangan dari fintech penyelenggara pembiayaan invoice financing itu adalah apakah satu invoice ini asli apa tidak. Betul nggak project ini ada tidak fiktif, itu satu. Nah, itu ada dari cluster digital signature, ya, di mana dengan tanda tangan digital yang tersertifikasi maka bisa dipastikan, oh dia memang dapat purchase order dari perusahaan ini, elektronik seal-nya betul, sertifikat elektroniknya, tanda tangan pejabatnya betul, sehingga proyek ini tidak fiktif, itu satu. Isu kedua adalah apakah invoice yang sama kemudian dijaminkan berkali-kali ke pemberi dana yang berbeda. Hal ini juga bisa di-solve dengan blockchain ke depannya, di mana kalau invoice ini ditokenisasi, maka itu akan menjadi token yang unik, sehingga invoice yang sama tidak bisa dijaminkan berulang kali ke platform yang berbeda. Nah, hal-hal seperti ini yang kami bangun sinergi antara member Aftek. Oke, jadi ini untuk mencegah untuk digital fraud juga berarti ya? Iya. Nah, betul. Terkait digital fraud ini sebenarnya menarik ya Pak Marshall ya. Ini kan sebenarnya menjadi tantangan dan juga ancaman begitu ya bagi dari perusahaan fintechnya dan juga kepada masyarakatnya sendiri begitu kan. Takutnya sama-sama dua-duanya rugi gitu. Nah, terkait hal ini mungkin kalau dari Aftek sendiri menilai regulasi yang sudah ada dari pemerintah terkait dengan digital fraud ini, apakah ada yang perlu ditingkatkan begitu Pak? Tentunya untuk kebaikan bersama. Oke, gini, jadi sebenarnya pemerintah bersama-sama dengan DPR RI itu sudah melakukan suatu terobosan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi itu adalah revisi terakhir dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di mana pada pasal 13A itu sudah dinyatakan bahwa layanan-layanan dari penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai layanan digital trust. Jadi digital trust ini mengadopsi konsep dari Uni Eropa. Di Uni Eropa itu ada yang namanya EU eIDAS, European Council Regulation on Electronic Identification, Verification and Trust Services. Ya, di mana trust services inilah tadi yang menyelesaikan masalah digital fraud.